Lah emang kita artis. Kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Semua ngonten. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah. Parlemen itu seharusnya menjadi ruang sakral, tempat suara rakyat bergema dan keputusan penting bangsa dibentuk. Tapi sayangnya, belakangan ini suasananya terasa berbeda, lebih mirip panggung hiburan daripada ruang terhormat bagi rakyat. Bukan lagi pidato kebijakan atau perdebatan visi yang mencuri perhatian, tapi pernyataan kontroversial dan aksi panggung para artis yang kini duduk di kursi DPR. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar hadir untuk mengemban amanah rakyat atau sekedar entertainer yang berganti panggung dan kostum politik. Di antaranya ada Uya Kuya, dengan komentarnya yang dianggap selalu santai untuk ukuran seorang anggota DPR. Publik menilai ucapannya lebih cocok untuk konten hiburan ketimbang pembahasan serius soal bangsa. Yang kedua ada Eko Patrio yang sudah lebih dulu melintang di dunia politik. Juga tak lepas dari kritik, candaannya soal situasi parlemen justru dianggap memperkecil rasa hormat rakyat terhadap lembaga ini. Jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Yang ketiga ada Napa Urpach. Sebagai wajah baru, ia pun ikut menuai sorotan. Komentarnya mengenai fasilitas DPR dianggap jauh dari realita kesehariannya rakyat kecil yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Sur, Tapi rakyat yang mendirikan. sur. Lebih baik Lebih baik pasang bendera Belanda. sur. Dan di titik ini, publik wajar kecewa sebab wakil rakyat bukan hanya dituntut untuk hadir, tapi juga untuk menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa adaptasi dari dunia hiburan ke dunia politik tidaklah mudah. Mungkin gaya bicara yang tampak asal-asalan itu lahir dari kebiasaan lama mereka sebagai figur publik yang terbiasa bicara lepas tanpa terlalu banyak beban. Akan tetapi juga, justru disinilah tantangan terbesarnya ketika sudah duduk di kursi DPR, standar yang melekat jauh sangat berbeda. Apa yang dulu dianggap lucu, sekarang bisa melukai. Apa yang dulu sekadar gaya, kini bisa dianggap tidak peka. Jadi gini Sobat Netral, jalan tengahnya jelas. Publik berhak menuntut keseriusan. Sementara para artis atau politisi ini ditantang untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas disebut wakil rakyat. Pertanyaannya, apakah mereka bisa menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang besar ini? Atau justru DPR akan semakin kehilangan wibawa di mata rakyat? Silahkan tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan ikuti terus pembahasan lain di Nalar Netral. Membaca peristiwa dengan kepala dingin tanpa berpihakan. Hatur nuhun sudah menonton video ini.